Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Selamat pagi Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya anak Bu Guru pada semangat semuanya. Oke. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu Guru minta satu orang ketua kelasnya untuk memimpin doa. Abang Atta boleh memimpin doa di depan. Dodo siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum Bu Guru memasuki materi pelajarannya, Bu Guru absen dulu, ya? Absen dulu. Kira-kira hari ini siapa yang dah hadir? Yang dah hadir siapa? Adiba. Adiba. Terus siapa lagi? Rangga. Oh ya, Bu Guru absen dulu sebentar. Adiba ini keterangannya kenapa? Ada yang tahu? Tidak. Tidak tahu. Kemudian Ahmad Fahri sama siapa lagi yang dah hadir hari ini? Rangga. Oh iya, Aulia dia masih sakit ya. Iya. Dia masih sakit. Raka juga Bu. Nah, sama Rafa ya? Raka. Raka. Siapa lagi? Itu aja? Iya. Oke, baik. Untuk teman-temannya yang 3 orang ini yang sakit, mudah-mudahan dia cepat sembuh ya. Kita doakan mereka cepat berkumpul kembali untuk belajar dengan kita semua ya. Amin. Baik. Nah, untuk memberikan semangat kita, mari kita nyanyikan lagu Tanah Air Beta. Udah tahu semua Tanah Air Beta? Udah. Oke. Sekarang kita berdiri dulu biar kita semangat. 1, 2, 1, mulai. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala
otot, dan sendi. Nah, sekarang anak-anak bagikan bukunya. Bu Guru bagikan dulu bukunya. Sudah dapat semua bukunya? Nah, sebelum Bu Guru memulai pelajaran ini, Bu Guru akan menjelaskan ya. Akan menjelaskan apa sih tujuan dari belajar kita hari ini. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang materi rangka sendi dan otot ya. Nah, coba perhatikan sini. Materi yang kita pelajari hari ini adalah materi rangka sendi dan otot. Di mana tujuan kita pelajari materi rangka sendi dan otot itu yang pertama itu adalah mengenal rangka sendi dan otot dan juga fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui bahwa ada berapa jenis tulang yang ada dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga mendemonstrasikan bagaimana sendi otot menjalankan dan juga fungsinya seperti apa. Oke? Nah, dari ketiga itu nanti kita akan jelaskan. Nah, yang pertama di sini adalah materi tentang rangka dan sendi. Nah, sekarang sebelum Bu Guru lanjut ke ini, kita buka dulu bukunya sebentar. Kita buka bukunya, halaman mengenai topik pertama. Topik pertama di situ rangka sendi dan otot di balik bentuk tubuh kita. Sudah dibuka semua? Nah, di situ ada pertanyaannya. Apa sih itu rangka? Nah, apa sih itu rangka? Siapa yang tahu? Kira-kira ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Di dalam tubuh kita ada rangka tidak? Ada rangka. Kemudian di dalam tubuh kita ada otot tidak? Ada. Kemudian di tubuh kita ada otot enggak? Ada. Semuanya ada. Atau kira-kira tidak ada yang punya otot atau sendi atau apa? Tidak ada, semuanya ada. Baik. Nah, di situ kemudian untuk apa kita memiliki rangka sendi dan otot? Ya. Nah, kemudian yang ketiga bagaimana rangka otot itu membantu kita bergerak? Nah, di situ karena apa, Bang? Karena mempunyai sendi. Ya. Nah, sekarang karena mempunyai sendi, di bagian tubuh kita mempunyai sendi semua enggak? Nah, sekarang tunjukkan yang mana sendi. Kira-kira ada yang tahu belum? Sudah ada yang tahu? Di mana? Di tangan ada enggak? Ada. Di kaki juga ada enggak? Ada. Semuanya ada. Nah, sekarang di situ mempunyai cerita. Lihat semua topik pertama. Di situ yang kenapa dengan kakimu? Lihat gambar di situ ada 3 orang anak ya. 3 orang anak, ada 2 laki-laki dan ada satu perempuan. Nah, di situ ditanyakan sama contohnya ini ya. Ini yang duduk ini contohnya Bu Guru si Farel ya, si Farel. Kemudian yang pincang kakinya itu adalah si Ian. Ya, sekarang si Farel bertanya, Ian, kenapa dengan kakimu? Ditanyanya. Kemudian lalu menjawab,
karena kurang hati-hati saat menaiki tangga. Kemudian ditanya sama perempuannya satu, yaitu contohnya si Diva. Ya, contohnya di dalam gambar atau contohnya di sini adalah di kelas 6A, yaitu adalah Diva. Kemudian Diva ini lalu menanyakan, "Kamu masih bisa berjalan?" kata si Diva. Kemudian Ian ini menjawab, "Bisa, tetapi agak sulit karena rasanya sakit saat dipakai untuk berjalan." Nah, saat dipakai untuk berjalan. Kemudian, apa kegunaannya otot itu? Nah, di mana satu bentuk tubuhnya si Ian ini dia terkilir. Maka yang menopang kakinya yang sakit tadi adalah kaki yang sebelah kirinya. Oke. Nah, sekarang agar lebih jelasnya untuk mengenai rangka dan seni, mari kita lihat di sini. Bisa lihat semua? Nah, di situ apa sih itu rangka, sendi, dan otot? Pengertian rangka adalah kerangka tubuh yang terdiri dari tulang yang menyatu dengan membentuk struktur tubuh. Nah, ini yang disebut dengan rangka atau yang disebut dengan tengkorak yang seperti kalian dilihat tuh, ya. Kemudian yang kedua, apa sih itu sendi? Sendi adalah bagian dari sistem gerak pada tubuh yang menghubungkan dua atau lebih tulang. Nah, seperti apa contohnya sendi itu? Coba kalian angkat tangannya semua. Lalu begini jarinya. Begini semua jarinya sudah. Nah, di situ sendi adalah bagian dari sistem gerak pada tubuh yang menghubungkan dua atau lebih tulang. Nah, yang mana coba perhatikan. Di sini di jari tangan kita, pakai yang kiri aja dulu. Pakai yang kiri, coba perhatikan yang kiri. Yang kiri ini jari kita ada berapa? 5. Di mana garisnya itu seperti di telunjuk ini. Di telunjuk itu ada berapa garisnya? Ada 3. Ada 3. 1, 2, 3. Ya. Nah, di mana sendi itu ada 3. Nah, yang menghubungkan antara apa tadi? Menghubungkan dua atau lebih tulangnya. Yaitu ini adalah yang disebut dengan tulangnya, kemudian garis ini disebut dengan sendinya. Ya? Bisa mengerti? Bisa. Sendi. Berarti yang disebut dengan garisnya ini adalah disebut dengan sendinya. Nah, ketika sendi ini berfungsinya, kenapa fungsinya sendi ini? Ketika kita melakukan, dia bisa melekuk. Sekarang, kalau seandainya di jari tangan kita ini tidak ada sendi, apakah bisa dia melekuk dengan sendirinya? Enggak. Bisa. Bisa nggak? Kalau seandainya tidak ada sendi di jari tangan kita, bisa nggak? Seandainya kalau tidak ada sendi, bisa nggak? Bisa. Tentunya tidak bisa. Itu udah dijelaskan sistem gerak pada tubuh yang menghubungkan duanya. Oke? Kalau tidak ada sendi, dia tidak bisa melekuk. Dia akan seperti begini terus. Dia tidak bisa begini, ya? Ketika kita melekuk, dia akan seperti, udah mengerti sendinya? Nah, sekarang kita lanjut. Otot. Otot adalah jaringan tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi sehingga memungkinkan gerakan. Nah, coba lihat di gambarnya itu. Lihat di gambar itu seperti tangan kita, ya. Nih, ini yang disebut dengan
dengan otot. Yang tadi disebut dengan sendi adalah yang menghubungkan. Kalau otot itu adalah yang membaluti semua tulang kita. Ya, ini yang disebut dengan otot. Lanjut, udah mengerti? Nah, kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah rangka. Rangka ini adalah bagian yang menyusun tubuh makhluk hidup yang berfungsi sebagai menopang dan melindungi organ-organ vital terdiri dari tulang yang saling terhubung. Nah, seperti ini contohnya. Yang saling berhubung nih. Nih, antara tulang kaki kita dengan tulang paha kita dia akan terhubung. Begitu juga dengan tangan. Ya. Kemudian selanjutnya bagian-bagian rangka. Bagian-bagian rangka itu terdiri dari 3. Ada tulang, ada sendi, dan ligamen. Nah, di mana tulang itu sekitar 206 tulang pada tubuh kita atau pada tubuh manusia. Ya, tulang yang berada di tubuh kita itu sebanyak 206 tulang. Ya, bukan hanya dia dari orang dewasa aja, tetapi mulai dari anak kecil sampai orang tua. Ya, mulai dari anak kecil habis anak-anak apa? Remaja. Habis remaja? Dewasa. Habis dewasa? Orang tua. Oke. Kemudian sendi, tempat bertemuannya tulang atau contohnya di sini adalah contohnya sendi lutut dan sendi siku. Nah, sendi lutut di mana? Nih, sendi lutut. Coba lihat dulu. Sendi lutut sini. Kok lutut di situ? Di mana lutut? Di situ. Oh, Akbar. Ternyata dia bilang di sini lututnya. Abang antar lupa. Nah, sendi lutut di situ antara pergelangan kaki. Nah, di sini yang disebut dengan sendi lutut. Sedangkan kalau sendi siku di mana? Di bagian tangan kita di sini. Seperti contoh di gambar ini. Seperti di sini juga. Nah, lengan sampai ke tangan itu. Nah, sendi bulu. Kemudian yang kedua adalah ligamen. Ligamen ini jaringan yang menghubungkan tulang. Atau pernah anak-anak makan paha ayam? Pernah. Karena di paha ayam itu antara kaki sama pahanya itu kan ada lekukannya itu. Yang putih itu disebut dengan ligamen. Ya, ligamen itu jaringan yang menghubungkan tulang. Ya. Oke. Lanjut. Kemudian di sini adalah fungsi rangka. Rangka di situ yang pertama adalah menjaga bentuk tubuh dan posisi organ-organ internal. Kemudian yang kedua, melindungi organ vital seperti otak, jantung, paru-paru dari cederanya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan pergerakan rangka bekerja sama dengan otot, sendi untuk memungkinkan gerakan. Kemudian otot melekat pada tulang. Ketika otot berkontraksi, mereka menarik tulang untuk bergerak. Dan rangka ini dia juga menyimpan mineral penting seperti kalsium, fosfor yang dapat dilepaskan ke dalam darah saat dibutuhkan. Selanjutnya memproduksi sel darah sumsum tulang yang terdapat di dalam rongga-rongga tulang berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah termasuk sel darah merah dan sel darah putih dan trombosit. Dan yang selanjutnya menjaga keseimbangan rangka, membantu menjaga keseimbangan dan kestabilan tubuh terutama saat bergerak atau melakukan aktivitas kita. Yang terakhir menyediakan tempat otot, rangka menyediakan tempat bagian otot untuk melekat sehingga otot dapat menghasilkan
gerakan yang efektif. Lanjut. Kemudian di sini adalah sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua atau lebih tulang yang memungkinkan tulang tersebut dapat bergerak. Nah, di sini contohnya sendinya itu. Nah, nih udah dikasih tanda biru. Nah, di tangan kita seperti contohnya di sini. Kemudian di pergelangan tangan kita. Kemudian gerakan sendi. Gerakan sendi dapat berupa gerakan fleksi atau ekstensi, abduksi, rotasi, dan sirkuler. Nah, di situ dari kedua itu dibagi menjadi 3, yaitu jenis-jenis sendi yang dapat dibedakan menjadi sendi engsel, sendi peluru, sendi geser, dan sendi putar. Ya. Kemudian kita lanjut di situ. Di tengkorak itu terdiri dari beberapa sendi. Nah, di sini yang ada di leher kita. Di leher kita itu yang disebut dengan sendi putar yang bisa menggerakkan kepala kita. Coba gerakan semua. Dia bisa berputar. Nah, itu yang disebut dengan sendi putar. Kemudian sendi peluru yang berada di bahu kita. Nih, di bahu kita. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sendi engsel. Nah, sendi engsel yang ada di tangan kita. Ini yang disebut dengan sendi engsel. Seperti yang ada di pintu juga. Itu yang disebut dengan bukan sendi engsel. Salah, Bu Guru. Ini yang disebut dengan engselnya. Ya, bisa dibuka. Sama seperti sendi engsel ini di tangan kita. Dia akan berputar. Begitu juga dengan engsel yang ada di pintu. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah sendi peluru. Oh ya, ini yang terakhir adalah sendi peluru yang berada di antara pinggang kita. Ini yang disebut dengan sendi peluru. Nah, kurang jelas yang di situ ya. Kemudian lanjut. Nah, di sini adalah bagian-bagian sendi. Ini adalah tulangnya. Kenapa tulang kita sini? Ini disebut dengan yang disebut dengan sendinya. Nah, yang menghubungkan itu. Ini adalah tulangnya. Ya, ngerti tuh? Ya. Ini yang disebut dengan sendi apa yang kayak di kaki ayam itu? Ya, yang kaki ayam yang putih itu yang disebut dengan sendi. Sama seperti ini. Ya. Nah, kemudian ujung tulang yang saling bertemu di sendi dilindungi oleh tulang lawan sehingga pergerakan sendi menjadi lebih halus. Kemudian ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang di sekitar sendi. Ya. Kemudian kita lanjut di situ adalah kapsul sendi. Kapsul sendi ini merupakan pembungkus yang mengelilingi seluruh sendi dan menghasilkan cairan pelumas sendi. Nah, kemudian tendon, ya. Nih disebut dengan tendon, ya. Tendon adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang sekitar sendi. Apa yang ada di ayam itu, yang bulat itu, yang putih itu antara sendi dengan tulangnya itu disebut dengan tendon, ya. Pernah lihat paha ayam atau kakinya? Nggak pernah. Baik, kita lanjut.
gambar bodyguard. Nah, ada yang warna pink, ada yang warna orange, ada yang warna biru, dan ada yang warna hijau. Otot perannya ini yang disebut dengan ototnya. Tahu pernah lihat aderai? Dia besar sekali ototnya. Itu yang disebut dengan otot. Nah, perannya otot ini adalah jaringan yang dapat berkontraksi dan menghasilkan gerakan. Coba kita lihat begini. Semua kasih kencang. Semuanya. Coba relax. Nah, gimana ototnya? Udah kencang belum? Kasih begini semua. Udah kasih begini semua. Abang ya. Gimana ototnya? Udah kencang. Nah, di sini otot jaringan yang berkontraksi menghasilkan gerakan. Oke, perhatikan lagi. Kemudian fungsi otot. Fungsi otot ini memungkinkan gerak tubuh. Kemudian juga membantu fungsi organ tubuh. Dan yang ketiga adalah menjaga postur tubuh. Nah, di sini jenis-jenis ototnya ada otot rangka, otot jantung, dan otot. Nah, cara merawat rangka dan sendi. Nah, bagaimana sih caranya kita merawat rangka dan sendi dan otot itu? Yang pertama, rutin berolahraga. Dengan melakukan olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan dan kekuatan rangka dan sendi. Ya, berarti untuk merawat rangka sendi semua bagian tubuh kita dengan cara yang pertama apa tadi? Dengan cara berolahraga. Kemudian yang kedua, postur yang baik. Postur yang baik itu menjaga postur tubuh yang baik dapat mengurangi tekanan berlebih pada rangka, sendi, dan otot. Nah, seperti contohnya pada saat kita main HP. Nah, di situ postur tubuh yang baik. Bagaimana sih caranya kita duduk yang baik, kita memegang HP itu? Bagaimana caranya semuanya? Duduk yang baik. Nah, jangan menekuk begini. Nah, kalau menekuknya mulai dari kecil ini, maka bentuk tubuhnya akan menekuk seperti yang kita dulu kebiasaannya. Ya, oke? Ya. Kemudian yang ketiga, istirahat yang cukup. Nah, ini adalah modal utama untuk kita. Ya, tanpa kita istirahat, maka tubuh kita akan bagaimana? Akan sakit. Akan sakit, betul bilang Abang Atar. Kemudian akan apa lagi kalau kita tidak istirahat? Akan loyo. Akan apa lagi? Tidak semangat. Kemudian selain itu tidak semangat. Nafisa? Tidak apa lagi? Kalau kita tidak istirahat, tidak kuat bilang Abang Raihan. Kemudian apa lagi? Akan apa? Akan lemas, betul Abang Reza. Nah, Abang Reza jangan hanya bilang tidak semangat aja akan lemah, tetapi harus semangat juga. Nah, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi rangka, sendi, dan otot dapat membantu pemulihan regenerasi. Oke. Nah, dari penjelasan Ibu Guru tadi, dari halaman pertama, ini halaman berapa? Halaman ke-9. Nah, dari Ibu Guru jelaskan tadi mengenai materi rangka, otot, dan sendi. Apakah anak-anak, nah dari materi tadi, apakah anak-anak bisa menangkap apa yang Bu Guru jelaskan tadi? Bisa? Apakah bisa? Bisa. Bisa? Bisa mengundang semangat? Bisa. Nah, sekarang biar semangat lagi kita berdiri dulu. Kita ice breathing dulu biar semangat lagi. Nah, kita ice breathingnya
jelasin tadi. Sekarang ada yang mau bertanya? Tidak ada, berarti udah mengerti semua. Ada? Sekarang Bu Guru tanya satu orang. Ya. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa sih itu sendi? Kira-kira siapa? Abang Atar coba. Sendi adalah apa? Sendi itu tempat bertemunya dua tulang atau lebih dari Oh. tulang bisa bergerak. Oh iya, pintar sekali. Sendi adalah tempat bertemunya tulang satu dengan tulang yang lain. Nah, sekarang karena anak-anak hebat Bu Guru udah mengerti, sekarang kita akan melakukan kerja kelompok. Nah, dari kerja kelompok itu di situ ada di bukunya. Bu Guru akan membagikan Bu Guru akan membagikan 5 kelompok. Kelompok pertama, kemudian kelompok 2 siapa? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Sampai kelompok. Nah, sekarang udah dapat semua? Kertas yang Bu Guru bagikan di situ adalah lembar kerjanya. Di situ anak-anak bisa menuliskan nama kelompoknya, ya. Ketua kelompoknya siapa? Kemudian nama anggotanya siapa? Kelasnya kelas apa? Nah, di situ membuat replika tangan, ya. Replika tangan sudah dibagi semua. Di situ alat dan bahannya di situ adalah 1 lembar kertas karton. Sudah ada semua, angkat. 1 lembar kertasnya udah ada. Oke, kelompok 1 ada, kelompok 2 ada. Kelompok 2, kelompok 3 ada. Kelompok 4, kelompok 5. Oke, semuanya ada. Kemudian alat tulisnya seperti spidol atau pulpen, semuanya ada. Kemudian 1 buah gunting ada.
Gambar dulu. Gambar dulu jarinya. Sudah kelompok 5 sudah? Sudah membentuk? Kelompok 1 sudah buat gambarnya? Nah, habis dibuatkan gambarnya, lalu anak-anak mengguntingnya. Yang pertama itu apa langkah-langkahnya? Langkah-langkah pertama apa? Letakkan tangan di atas kertas karton, lalu menelusuri tepian dengan menggunakan ballpoint atau pensil. Mama sudah. Kemudian sebagian potong itunya, potong talinya. Sudah? Potong. Kemudian dari sampingnya. Ini kan buat jarinya, buat tulangnya. Ya. Udah. Itu yang potong-potong kecilnya kalian baca di situ. Gunting sedotannya sepanjang ruas jari kalian sebanyak 14 buah. Ya. 14 buah. Gunting sedotan sepanjang telapak tangan sebanyak 5. Kenapa dia 14? Coba perhatikan kenapa dia 14 terdiri dari sendinya. Coba perhatikan jari Bu Guru. Di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4 ini semuanya ada 3 kan? Ada 3 kan sendinya di situ. Nah, 4 dikali 3 sama dengan 12. Ditambah dengan ibu jari ada berapa sendinya? Ada 2. Berarti 12 ditambah 2 sama dengan berapa? 14. Berarti 14. Oke. Ada apa? Kalian baca. Diukur dulu. Sesuai caranya. Kelompok ini udah
jarinya ya. Kelompok 5 sudah. Sudah kelompok 2 sudah. Kelompok 1 sudah ada yang sudah jadi. Sudah ada. Sudah ada. Kelompok 2, 3 udah. Pakai selotip. Pakai selotip. Nah. Sudah. Mana tinggal tempel saja. Tempel. Yang sebagiannya baca. Yang sebagiannya baca apa suruhannya itu.
Sudah. Kerjasama yang baik, sebagian potong selotipnya, sebagian potong selang, biar kerjasama yang baik, ya. Sebagiannya masih begini, entar. Cepat kan. Bisa ngerti tuh, kamu pasang-pasang gitu. Mana talinya? Sudah pasang, sudah sebagiannya pasang di talinya, ya. Tinggal nanti ditempelkan. Pasang begini, Pak. Pasang tiga.
bisa. Oh ya, kelompok 2 pintar. Ayo. Sudah semuanya? Oh ya, Bang Sinta kelompok 5. Tinggal sedikit. Sudah kelompok 4. Habis itu kalian pelan. Kalaupun yang sudah jadi, di situ di bawahnya ada pertanyaan ya. Kalian jelaskan apa fungsinya sedotan, apa fungsinya apa kertas itu, kemudian yang ketiga apa fungsinya, apalagi talinya itu ya. Kalian jelaskan ya.
Sudah kelompok 3 sudah? Kelompok belakang sudah belum? Kelompok 2 sudah belum? Ini grafiknya. Sudah. Kelompok 1 sudah selesai buatnya? Tinggal apa? Sudah. Jawabannya? Oke, pintar. Kelompok 2? Udah mau mulai selesai? Kelompok 3? Hai, semangatnya kelompok 3. Thank you.
jawabannya itu? Ya, ada. Nih, kamu tulis di bawahnya. Sampai nomor 5. Bagaimana perasaannya? Sudah selesai? Sudah. Nah, di sini apa disebutkan dalam apa yang terjadi kalau seandainya tidak mau mengasih doa, kita lakukan bagaimana? Kemudian apa fungsi dari tali untuk apa dia? Tali. Kemudian apakah yang terikat tangan dapat dibawa jika bisa menggunakan air? Tidak. Kenapa? Kemudian bagaimana perasaan kalian saat membuat replika tangan dan menggerakkannya? Ini bagaimana perasaan kalian membuat replika tangan? Apa jawabannya? Sangat bahagia dan mengikuti. Sangat mudah dan mudah. Terserah kalian. Itu bukan jawabannya. Ya. Udah. Mungkin kelompok 1 udah bisa menampilkan, mempresentasikan. Bisa. Udah bisa? Bisa. Kelompok mana? 1. Udah bisa? Bisa.
talinya. Nah sekarang akan menjelaskan bagaimana apa fungsi sedotan itu, kemudian apa fungsi talinya, dan apa fungsi dari kertas yang dipakai oleh anak. Coba jelaskan. Sambil yang lainnya mendengarkan. Coba mendengarkan di depan. Yang pertama di situ pertanyaannya, apa fungsi dari sedotan dalam percobaan itu? Kelompok 1. Menguatkan kertas. Baca. Menguatkan kertas agar kertas dapat mengikuti setiap. Oh iya, di situ dia apa fungsi sedotan di situ adalah menguatkan kertas dalam apa tulisannya di situ. Yang lainnya dengarkan. Tarikan benang. Mengikuti tarikan Benang. benang. Nah, coba perhatikan. Nah, fungsi sedotannya itu adalah mengikuti untuk mengeluarkan ke kertas. Kemudian yang kedua di situ apa pertanyaannya? Yang kedua, yang B, bagian B. Di situ apa menurut kalian apa yang terjadi jika tidak menggunakan sedotan itu? Jika tidak menggunakan sedotan, maka seluruh bagian kertas akan menekuk dan boleh terjadi terlipat. Boleh jadi terlipat. Maka dengarkan sini. Kalau dia tidak memakai sedotan, maka dia akan terlipat. Dan yang ketiga, coba praktekkan. Seandainya kalau tidak ada sedotan, maka dia akan terlipat. Kalau dia ada sedotan, dia akan Kemudian yang ketiga, apa fungsi tali dalam percobaan itu? Tali berfungsi untuk menarik replika dari Fungsi tali di situ adalah apa? Untuk menarik replika jari. Dan yang ketiga, yang keempat, apa replika tangan yang bergerak jika tidak menggunakan tali? Tanpa tali replika tangan tidak dapat bergerak seperti yang diinginkan. Yang diinginkan. Dan yang terakhir di situ, bagaimana pada saatnya setelah melakukan itu? Senang. Dan apa? Karena seru. Sama seru. Kemudian apa lagi? Ini adalah dari kelompok 1. Nah, kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Sama. Tepuk tangannya mana untuk kelompok 1? Selanjutnya kelompok mana lagi yang mau tampil? Yang sudah selesai kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 2? Belum? Kelompok 3? Kelompok 3? Merasa senang dan bahagia, bilangnya kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 3? Prediksi.
dasi dan libat. Apa yang kita praktekkan adalah apa yang dari materi yang kita pelajari tadi, yaitu coba perhatikan, materi yang kita pelajari tadi adalah mengenai menerangkan sendi dan otot adalah dan diterangkan. Kemudian apa yang kita praktekkan? Nah, tadi setelah dipraktekkan oleh temannya apa fungsi dari sedotan, kemudian apa itu fungsi dari tali dan apa fungsi dari otot itu sendiri. Nah, seperti yang dijawab oleh kelompok 2 tadi, nah di situ dia menjawab. Nah, menguatkan kertas agar kertas tidak mengikuti benangnya. Fungsi dari sedotan itu, seandainya sedotan ini tidak dapat ditempel di sini, maka dia akan mengikuti talinya atau apanya kertasnya. Kemudian apa fungsinya dari ini kertas bufalonya? Adalah fungsi dari bufalo ini adalah bagian dari ototnya. Kalau tidak ada kertas ini, maka apa bisa enggak sendinya ini atau replikanya ini dia bisa seperti ini tanpa adanya kertas bufalo. Nah, fungsi dari otot adalah mengikuti. Nah, kemudian dari hasil pelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan? Menyenangkan tidak? Maka apa yang Bu Guru jelaskan mengenai rangka sendi dan otot tadi, kemudian yang terakhir adalah Bu Guru sudah praktekkan, maka Bu Guru ucapkan terima kasih semuanya ya sudah belajar. Apakah semangat tadi? Maka Bu Guru tutup pelajaran materi ini dengan bacaan basmalah. Dengan bacaan wassalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru tutup ya. Nah, sebelum Bu Guru tutup, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa sesudah belajar. Minta tolong apa kata? Berdoa. Semuanya? Udah. Sekarang keluar dengan satu-satu. Udah. Bu Guru cukupkan sekian. Sebelum kalian, Bu Guru ucapkan di sini ya.
Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.